Kesultanan Aceh 1507 sampai 1903. Letaknya di Aceh Rayau atau sekarang menjadi Aceh Besar. Didirikan oleh Ali Mukhayat-Syah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan oleh Ali Mukhayat-Syah. Awalnya Aceh merupakan bagian kerajaan bawahan dari Kesultanan Pedir. Penentuan awal Aceh sebagai sebuah kesultanan adalah ketika Mukhayat-Syah dilantik menjadi sultan pada tahun 1507. Setelah berhasil menaklukkan Pedir dan kesultanan-kesultanan lain seperti Daya, Lidi, dan Nakur. Aceh merupakan salah satu dari kerajaan Islam yang besar, terutama karena kemampuannya mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer. Komitmennya yang menentang hegemoni bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Sumber sejarahnya adalah Kitab Bustanusalatin karya Nuruddin Ar-Raniri pada tahun 1637 tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Ali Mukhayat-Syah. Di batu nisan ini disebutkan bahwa Sultan Ali Mukhayat-Syah wafat pada 7 Agustus 1530 Masehi. Raja-raja terpenting. 1. Raja pendiri. 2. Raja terjaya. 3. Raja terakhir. Sultan Ali Muhammad Said. Pertama, sejarah Ali Muhammad Said menjadi sultan. Pada awalnya, kerajaan Aceh merupakan bagian atau semacam bawaan dari kerajaan Pedir. Maka karena itu, penentuan awal Aceh sebagai sebuah kesultanan adalah ketika Muhammad Said dilantik pada tahun 1907. Sultan Iskandar Muda. 1. Bukti terjayanya Sultan Iskandar Muda. Buktinya itu memiliki wilayah kekuasaan dari Delhi sampai semenanjung Malaka. 2. Menjaga keamanan kerajaan Islam. Sultan Iskandar Muda juga sangat menjaga kestabilan keamanan kerajaan Aceh. Maka karena itu, Sultan Iskandar Muda juga dianggap menjadi sultan terkuat pada masa itu. Ini foto beliau. Sultan Iskandar Muda diganti sama Sultan Traksani pada tahun 1936 sampai 1941. Masa kejayaan kerajaan Aceh itu di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Berikut bukti-bukti kejayaan kerajaan Aceh. Yang pertama, semakin luas wilayah kekuasaannya. Perluasan wilayah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ekspor rempah-rempah demi kepentingan kemakmuran rakyat Aceh. Yang kedua, di bidang politik. Terjadi hubungan politik dengan kerajaan di luar Nusantara seperti Turki, Prancis, Inggris, dan Belanda. Sultan Iskandar Muda pernah mengirim utusan keluar, yaitu ke kerajaan Turki. Ketiga, di bidang ekonomi. Berlangsungnya hubungan ekonomi, yaitu perdagangan dengan Turki, Mesir, Inggris, Arab, Prancis, India, Jepang, dan Cina. Keempat, dan yang terakhir yaitu di bidang agama. Kerajaan Aceh berhasil melahirkan beberapa ulama, salah satunya Hamzah Fansuri. Sistem ekonomi. Daerah yang subur menghasilkan banyak lada pada daerah pantai timur dikuasai oleh Aceh. Semenanjung Malaka dikuasai oleh Aceh menyebabkan bertambahnya ekspor timah dan lada. Selat Malaka menjadi daerah kekuasaan Aceh sebagai jalan dagang internasional.
Banyak pedagang dari bangsa asing yang datang ke Aceh. Barang yang diekspor ke luar negeri yaitu beras, lada, dan rempah-rempah. Barang yang diimpor ke Indonesia yaitu koromandel India, Jepang, dan Cina, minyak wangi dari Eropa Timur dan Tengah. Kapal-kapal Aceh termasuk kapal yang aktif pada jalur perdagangan dan pelayaran sampai ke Laut Merah. Sistem politik. Pada tahun 1511, setelah Malaka diambil dan diduduki Portugis, kerajaan Aceh berkembang karena pedagang besar dari Malaka ke Aceh. Pada tahun 1521, runtuhnya Samudra Pasai pada tahun Portugis. Kerajaan Aceh berhasil melepas diri dari kerajaan Bedir. Pada tahun 1514 sampai 1528, raja pertama dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat. Pada tahun 1607 sampai 1636, kerajaan Aceh mengalami kejayaan yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memiliki cita-cita yaitu menjadikan kerajaan Aceh yang kuat, sedangkan Sultan Ali Mughayat memiliki tekad untuk melakukan kerajaan-kerajaan di semenanjung Malaka. Pada tahun 1636 sampai 1641, Sultan Iskandar Muda meninggal digantikan oleh Sultan Iskandar Tesani. Pada tahun 1641 mengalami kemunduran karena tidak ada sultan yang kuat lagi dan tidak mampu melawan Belanda yang sedang menguasai Malaka. Sistem kebudayaannya, ada bangunan Masjid Baitur Rahman yang dibangun pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda. Peninggalan penting kerajaan. Yang pertama, Masjid Baitur Rahman merupakan masjid peninggalan kerajaan Aceh yang dibangun pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Pernah dibakar oleh Belanda pada saat agresi militer Belanda kedua. Yang kedua, Taman Sari Gunungan. Taman yang dibangun pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda sebagai hadiah untuk putri boyongan di Kerajaan Pahang. Yang ketiga, Masjid Indrapuri. Dulu sebelum menjadi masjid, masjid ini tempat benteng Hindu yang menguasai tanah Aceh. Tahun 1300 Masehi, setelah Islam masuk, benteng ini dialihkan menjadi masjid. Yang keempat, Benteng Indraprata. Peninggalan kerajaan Aceh yang terletak di pesisir pantai Aceh. Merupakan benteng yang memiliki fungsi sangat vital bagi pertahanan laut sehingga masih dijaga keasliannya oleh Sultan Iskandar Muda sampai sekarang. Yang kelima, Pintu Kop. Merupakan bangunan peninggalan kerajaan Aceh yang berfungsi sebagai pintu masuk menuju ke Taman Putra Pang. Bentuk atapnya menyerupai kubah.